Izin, selamat siang Pak Sin. Selamat siang Pak. Siap. Terima kasih untuk waktunya Pak Sin. Kami mau menanyakan beberapa hal tentang TNI Pak Sin. Untuk itu mohon izin sebelumnya bisa diperkenalkan diri dulu Pak Sin. Baik. Nama saya Mayor Infantri Avandi, Pasiter Kodim 1701 Jayapura. Silakan Pak. Siap. Izin Pak Sin, kami langsung saja ke pertanyaannya. Pertanyaan pertama, apa saja tugas utama TNI dalam menjaga kedaulatan negara? Baik, sesuai amanat institusi negara kita, tugas pokok TNI tertuang pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada pasal 7 ayat 2. Di sana sudah sangat tegas dijelaskan bahwa tugas pokok TNI yang pertama adalah menegakkan kedaulatan negara, kemudian yang kedua mempertahankan keutuhan wilayah, dan yang ketiga adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Artinya di sini yang dimaksud dengan menegakkan kedaulatan negara adalah lebih difokuskan kepada di mana negara kita ini terdiri dari geografis Sabang sampai Merauke dengan segala sumber alam maupun sumber daya buatannya. Kemudian kita juga memiliki pemerintahan yang sah serta jumlah penduduk yang beragam dengan kondisi sosial yang ada. Sehingga kesemuanya itu merupakan kedaulatan negara yang harus dijaga dan dilindungi oleh TNI. Kemudian yang dimaksud dengan mempertahankan keutuhan wilayah, untuk TNI lebih difokuskan kepada mempertahankan ideologi negara, di mana dasar negara kita adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kita harus bisa mempertahankan itu dengan cara apapun dari rongrongan atau pihak-pihak lain yang akan mencoba untuk merubah ideologi negara. Sedangkan yang dimaksud dengan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk TNI lebih difokuskan kepada ancaman militer dan ancaman non-militer. Kalau ancaman militer adalah ancaman yang terorganisir dengan menggunakan kekuatan bersenjata seperti invasi, agresor, kemudian ada pemberontakan bersenjata, dan lain-lain. Ini menjadi musuh utama TNI yang harus dilindungi atau melindungi segenap bangsa. Serta ancaman non-militer, jumlahnya cukup beragam, memang tidak menggunakan dengan kekuatan senjata, seperti ancaman terhadap ideologi bangsa, ancaman terhadap ekonomi bangsa, ancaman terhadap kondisi sosial, maupun ancaman-ancaman terhadap keselamatan umum seperti bencana alam. Ini gambaran tugas pokok TNI yang tertuang di dalam Undang-Undang Institusi kita 34 tahun 2004. Bagaimana peran TNI dalam menjaga keutuhan wilayah NKRI dari ancaman eksternal dan internal? Baik, seperti yang saya sampaikan pada pertanyaan pertama, di mana negara kita Indonesia ini secara de facto dan de jure adalah sudah diakui oleh dunia internasional. Maka yang dimaksud dengan peran TNI dalam menjaga keutuhan wilayah secara internal maupun eksternal. Kalau internal kita semua sudah tahu di dalamnya, maka TNI menempatkan teritorial sebagai fungsi utama tugasnya. Dia harus mampu mewujudkan dengan segala upayanya menciptakan kondisi geografi dan kondisi demografi maupun kondisi sosial yang ada di negara kita ini menjadi sebuah kekuatan yang tangguh untuk pertahanan negara. Karena kita tahu keberagaman di satu sisi adalah rahmat bagi Tuhan, tapi di sisi lain jika tanpa bisa kita pelihara dan kita bangun secara baik, maka itu akan menjadi sebuah ancaman nasional yang menjurus kepada terusaknya suku, agama, ras maupun antar golongan. Sedangkan yang dimaksud dengan peran TNI dalam menjaga secara eksternal, kita pun sudah harus
mengetahui bahwa batas-batas wilayah negara kita ini sudah diakui secara internasional. Maka wilayah teritorial darat, laut maupun udara menjadi tugas pokok TNI untuk diciptakan sebuah stabilitas keamanan yang baik, terutama di wilayah perbatasan. Apa peran TNI dalam membantu pemerintah menghadapi situasi darurat nasional seperti bencana alam? Baik. Peran TNI dalam membantu pemerintah, terutama dalam menghadapi situasi darurat, tentunya sangat signifikan sekali. Karena implementasi dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI itu sendiri dilakukan melalui dua cara, di mana ada operasi militer untuk perang atau OMP dan ada 14 tugas operasi militer selain perang. Di antaranya tertuang dalam nomor 12 penanggulangan atau membantu penanggulangan bencana. Di sini TNI tentunya memiliki kemampuan sumber daya manusia secara personil, kemudian memiliki kemampuan peralatan, sarana dan prasarananya. Namun demikian dalam pelaksanaan tugas penanggulangan bencana TNI tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus secara sinergi dan berkolaborasi dengan semua pihak. Mulai dari pusat, di sana ada BNPB, kemudian di daerah ada BPBD, dan ada Ormas, kemudian juga ada Toga, Thomas, ada pemerintah daerah, serta seluruh lapisan masyarakat dalam rangka menciptakan siapa berbuat apa dan siapa sebagai apa dalam penanganan situasi darurat. Terlebih kita di Papua ini, saya harapkan juga sedianya banyak dilakukan latihan-latihan dalam penanganan darurat, karena kalau kita berbicara urgensi, semuanya penting. Pemerintah daerah melakukan tugas penting, tentara menjalankan tugasnya penting, semuanya penting, itu urgensi. Tapi kalau sudah bicara emergensi, semuanya harus menjadi satu keterpaduan dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas yang bersifat emergensi. Di Papua ini sangat banyak. Dan itu dibutuhkan sinergitas, kolaborasi dari semua pihak. Apa saja upaya yang dilakukan TNI untuk memperkuat hubungan dengan masyarakat dalam konteks bela negara? Baik. Bela negara itu adalah sebuah semangat rela berkorban untuk tanah air yang wujud maupun bentuknya diimplementasikan melalui tekad, sikap, dan perilaku yang dijiwai kecintaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian maka bela negara atau jiwa bela negara itu menjadi penting untuk dilakukan oleh TNI dengan berbagai upayanya menanamkan kepada generasi penerus bangsa agar tetap memiliki jiwa bela negara yang tertanam baik nasionalisme maupun wawasan kebangsaan. Kita lakukan sosialisasi di sekolah-sekolah maupun di tempat-tempat baik secara formal maupun non formal ya. Itu terus dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 tentang bela negara maupun sistem pertahanan rakyat semesta. Kemudian di sana juga ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara. Di sana juga dijelaskan TNI sebagai komponen utama, kemudian rakyat terlatih sebagai komponen cadangan, dan masyarakat lainnya sebagai komponen pendukung. Ini harus terus digerakkan dan disosialisasikan. Berbagai upaya yang kita lakukan adalah melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah, kemudian melalui komunikasi sosial yang kita lakukan setiap hari terhadap masyarakat, karena itu menjadi tugas pokok TNI. Apa saja tantangan yang dihadapi TNI dalam menjalankan perannya dalam bela negara? Baik, untuk kendala yang dihadapi dalam upaya bela negara tentunya sangat beragam sesuai dengan tipologi wilayah masing-masing daerah yang sangat berbeda. Tetapi bagi kita di Papua itu lebih pada 3 hal. Yang pertama adalah terbatasnya sumber daya manusia terhadap pemahaman bela negara. Ini sangat berpengaruh dalam membangun satu kesadaran bela negara yang kita harapkan. Yang kedua,
belum terbangunnya sinergitas terhadap instansi terkait, baik pemerintah daerah maupun TNI. Dengan demikian sangat berpengaruh untuk membuat konsep dan koordinasi tentang langkah-langkah dalam rangka pengembangan upaya bela negara. Yang ketiga, belum terbangunnya sarana dan prasarana serta pemetaan anggaran yang cukup dalam rangka upaya bela negara itu sendiri. Karena kita lihat yang selama ini bisa kita lakukan hanya bersifat sosialisasi terbatas, baik di sekolah maupun di kampus serta formal maupun non formal. Sementara harapan kita bahwa upaya bela negara itu berjenjang dan berlanjut, di mana ada kegiatan praktek, ada kegiatan lapangan, ada kegiatan latihan, sehingga generasi penerus kita itu lebih tertanam makna bela negara dan mereka bisa menjiwai nasionalisme, patriotisme, serta wawasan kebangsaan. Barangkali itu yang kita harapkan.